Halo semuanya, selamat datang di iPod Infocom Podcast. Bareng aku Nabil Dan aku Feby. Nah, di episode kali ini kita akan bahas topik yang sangat relatable banget nih buat perjalanan mahasiswa, yaitu beasiswa. Nah, benar banget nih, apalagi pada zaman sekarang ini banyak yang mau kuliah nih, tapi bingung mau biayanya itu dari mana. Nah, maka dari itu kami kedatangan bintang tamu pada iPod kedua ini, yaitu Fatih. Nah, halo Fatih, sebelumnya selamat datang di iPod. Nah, sebelumnya Fatih boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nggak nih? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Muhammad Fatir Karim, kalian bisa panggil aku Fatih. Aku berasal dari mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Farmasi, dan sekarang lagi ongoing semester 4. Dan aku dulu lulus di UNAN jalur UTBK, SNBT, dan alhamdulillahnya kemarin sempat menjadi awardee dari beasiswa unggulan Kemendikbudristek. wah, keren banget ya Fatih. Setahu aku bukannya beasiswa Kemendikbud ini susah banget ya buat dapetinnya. Ya benar banget, Feb. Untuk seleksi dari beasiswa unggulan ini sendiri itu cukup kompetitif. Soalnya itu kan dari seluruh Indonesia dan juga memiliki dua tahap seleksi, yaitu ada tahap seleksi berkas sama tahap seleksi wawancara, dan itu cukup challenging juga bagi aku yang baru pertama kali mencoba untuk mendapatkan beasiswa, terutama di beasiswa unggulan ini. Dan kalau boleh tahu nih Fatih, kira-kira awalnya Fatih buat kepikiran mau daftar beasiswa unggulan itu karena apa? Oke, jujur awalnya untuk tertarik sama beasiswa unggulan ini karena dorongan orang tua juga yang menyarankan untuk bisa mendapatkan beasiswa setelah lulus dari SMA dan masuk perguruan tinggi. Orang tua juga sangat berharap aku bisa dapat beasiswa karena juga bisa meringankan beban orang tua. Dan kemarin ini juga teman aku sempat mengajak untuk daftar beasiswa unggulan, dan aku juga cukup tertarik dan aku jadi cari juga informasi seputar beasiswa unggulan ini, dan alhamdulillah juga keterima. Berarti dari awal masuk ke universitas itu Fatih udah menyiapkan diri buat apply beasiswa gitu ya? Iya, betul banget Feby. Aku dari setelah masuk perguruan tinggi ini juga udah mulai banget sama informasi beasiswa, terutama beasiswa unggulan ini, dan setelah diajak teman itu juga lebih banyak mencari tahu tentang beasiswa ini. Boleh nggak sih ceritain proses daftarnya itu gimana, sama yang paling susah buat pendaftaran itu di bagian mana? Baik, untuk proses pendaftaran beasiswa unggulan mungkin kita mulai dari syaratnya ini dulu ya. Mungkin ini disclaimer dulu kalau untuk yang aku sebutin ini berdasarkan pengalaman aku di tahun 2024 dulu, dan ini bisa saja berubah-ubah sesuai perkembangan tahun. Bisa jadi 2025 berbeda dengan syarat sebelumnya. Mungkin yang pertama itu syaratnya itu ada surat keterangan aktif dari fakultas. Itu tuh bisa kalian minta ke fakultas. Yang kedua itu ada surat rekomendasi dari fakultas juga. Kalau aku dulu mintanya ke dosen PA. Yang ketiga itu juga persiapkan ada IPK. Untuk minimal IPK-nya itu ada 3,25 di tahun kemarin. Setelah itu juga memiliki sertifikat UKBI atau Uji Kompetensi Bahasa Indonesia. Yang kelima itu ada membuat esai juga. Membuat esai, kalau aku dulu temanya karya hebatku untuk Indonesia. Minimal itu 1000 kata dan maksimal itu 1500. Terus tentunya juga karena di beasiswa unggulan, kalian juga harus menyiapkan prestasi, juga menyiapkan pengalaman organisasi. Terus kemarin tahun 2004 juga ada persyaratan khusus, yaitu upload karya. Untuk tahapannya sendiri itu ada dua tahap seleksi. Yang pertama tahap berkas. Untuk tahap berkas ini kalian mengupload syarat-syarat tadi yang udah aku sebutin. Setelah mengupload syarat berkas itu, nanti kalian akan menunggu pengumuman hasil seleksi tahap pertama, dan jika lulus kalian bakal lanjut ke tahap kedua. Nah, untuk tahap kedua ini itu meliputi wawancara. Wawancaranya ya seputar beasiswa unggulan, seputar gimana kuliah kita selama ini, tujuan kita untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu apa, apakah tujuan visi dan misi kita tuh inline nggak sama tujuan dari beasiswa unggulan itu sendiri. Tentunya beasiswa unggulan mencari putra putri yang terbaik di Indonesia gitu. Untuk yang paling susah di tahap seleksi menurut aku itu yang cukup challenging itu mungkin di tahap wawancara ya.
ya pada umumnya wawancara itu kayak face to face itu sama panitia beasiswanya, dan itu cukup menegangkan juga karena baru pertama kali juga ikut wawancara beasiswa, dan mungkin ya bagi aku itu yang cukup challenging. Oke, berarti sama nih kayak kurang lebih kebanyakan pejuang beasiswa juga nih. Tadi kan Fatih sempat bilang nih kalau Fatih itu ada persyaratannya tuh bikin esai. Kira-kira dari aku sama Feby boleh tahu nggak sih, sama penonton juga mau tahu mungkin apa aja sih isi-isi esai yang Fatih tulis di dalam esai yang harus dicantumkan tersebut? Oke, esai merupakan salah satu hal yang penting juga di BU ini. Untuk kriteria, untuk kisi-kisi yang aku buat kemarin itu, aku merujuk dan cari referensi dari sosial media. Jadi di sosial media itu juga banyak ordi-ordi sebelumnya yang nge-spill nih apa aja kriteria esai yang bagus, terutama untuk beasiswa unggulan. Kalau dari aku kemarin itu karena temanya karyaku untuk Indonesiaku, jadi aku nge-highlight tentang gimana sih karyaku ini bisa berdampak langsung ke Indonesia gitu. Jadi aku make sure panitia BU itu bisa percaya sama aku karena aku udah buat karya dan bisa memiliki dampak yang bagus untuk Indonesia. Di sana juga aku menceritakan pengalaman aku selama di SMA, selama di kuliah, yang bisa membantu dan berperan aktif dalam masyarakat gitu. Karena BU sendiri juga mencari yang bisa memiliki dampak yang nyata untuk Indonesia. Dan di esainya sendiri juga aku menceritakan bagaimana akademik aku, bagaimana kegiatan akademik aku selama di kuliah, terus juga bagaimana perjuangan aku untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Mungkin kurang lebih itu isi dari esai aku kemarin. Jadi jawaban dari Fadi tadi kurang lebih ngungkapin nulis esai itu bukan cuma tentang gaya bahasanya aja, tapi merupakan refleksi diri dari kita. Ya, betul, Baby. Nah, seperti yang udah Fatih bilang tadi kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar beasiswa ini, khususnya beasiswa yang didapati oleh Fatih tadi itu beasiswa unggulan. Nah, kira-kira Fatih boleh nggak sih ngasih tahu spill-spillan tipis-tipis nih tentang apa aja sih persyaratan buat teman-teman yang mau daftar beasiswa unggulan nih? Oke, mungkin kalau untuk persyaratan yang udah aku bilang tadi kayak kurang lebih sama, itu kayak surat keterangan aktif, surat rekomendasi, IPK 3,25 dan lainnya tadinya. Terus paling juga siapin juga portofolio kalian, make sure juga kalian punya pengalaman organisasi yang bagus, memiliki prestasi yang bagus, tingkat nasional maupun internasional gitu. Terus juga karena kalau berdasarkan tahun kemarin itu make sure juga kalian udah punya karya, soalnya di sana bakal diminta untuk mengupload karya kalian gitu, dan bisa buat karya yang menarik dan tentunya sangat berguna bagi Indonesia gitu. Mungkin itu. Nah, jadi itu ya persyaratan buat teman-teman yang tertarik buat daftar beasiswa, khususnya nih beasiswa unggulan ya. Nah, setelah lolos dari beasiswa nih, khususnya beasiswa unggulan nih, kira-kira apa sih manfaat yang paling kerasa buat Fatih khususnya? Oke, setelah lulus dari beasiswa unggulan ini, tentunya manfaatnya dari segi finansial. Karena emang beasiswa ini sendiri ditujukan untuk memberikan biaya pendidikan kepada putra-putri terbaik bangsa, dan adapun komponennya itu terdiri dari biaya kuliah, UKT, terus juga biaya hidup selama 8 semester yang dikasih per bulan, terus juga ada uang buku yang dikasih dari BU. Jadi ada 3 hal itu yang di cover sama beasiswa unggulan sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira total beasiswa yang Fatih dapat itu di kisaran berapa? Oke, mungkin kisaran dari beasiswa unggulan itu sendiri ya dibilang cukup lah untuk menunjang pendidikan kita selama 8 semester. Soalnya dia bakal meng-cover UKT kita juga selama 8 semester ini, dan kita juga dapat uang biaya hidup per bulannya yang alhamdulillah membantu banget aku dan orang tua aku, kayak nggak perlu lagi minta uang jajan kepada sama orang tua gitu kan. Terus juga dapat uang buku yang bisa menunjang referensi kita selama di kuliahan gitu. Jadi alhamdulillah cukup sih, sangat cukup. Oke Fatih, terakhir nih, ada nggak pesan buat teman-teman yang mau daftar beasiswa unggulan?
Kayak mungkin motivasi dari aku untuk teman-teman di luar sana yang mau daftar beasiswa unggulan ataupun beasiswa lainnya, dari aku mungkin coba aja dulu, nggak usah minder, karena apapun yang kalian lakukan itu percaya saja sama hasilnya dan lakukan yang terbaik, karena practice make perfect. Dan juga persiapkan diri sebaik mungkin, kayak latihan membuat esai, latihan wawancara, mock up sama teman itu. Dan terakhir mungkin dari aku, jangan lupa perbanyak ibadah juga, minta doa dari orang tua juga, karena restu orang tua itu sangat penting guys untuk keberhasilan kita di masa depan. Mungkin dari aku itu aja. Semangat juga buat teman-teman pejuang beasiswa lainnya di luar sana. Semoga yang kalian inginkan beasiswanya bisa dicapai. Gitu juga di selanjutnya. Bagus banget ya pesan dari Fatih. Semoga teman-teman yang dengerin juga makin termotivasi buat dapetin beasiswa. Nah, terakhir nih dari aku Fatih. Kira-kira kalau buat Fatih sendiri kemarin tuh buat dapetin beasiswa nih kayak ada bareng teman gitu gak sih? Ya Nabil, jadi kalau dari farmasi itu ada juga teman aku dari farmasi yang lolos beasiswa unggulan juga tahun kemarin sama kayak aku, itu namanya Fauzan Atawa. Jadi kami dulu daftar bareng itu, daftar beasiswanya di tahun yang sama juga. Jadi dan alhamdulillah juga lulus bareng. Jujur kami nggak expect itu juga bakal lulus, dan cuma kami berdua juga yang lulus. Terus aku sama Fauzan juga sempat diskusi gitu via online di WA gitu, nanya tentang berkas, gimana berkas, minta koreksi esai gitu juga bareng Fauzan dan teman-teman lainnya juga. Karena buat esai cukup challenging ya bagi aku, karena masih perdana juga coba beasiswa unggulan. Jadi ya teman aku dan teman aku Fauzan bareng-bareng berjuang untuk beasiswa unggulan ini, dan alhamdulillahnya kami lulus. Nah, terima kasih banyak kepada Fatih yang udah mau sharing mengenai beasiswa. Nah, buat kamu pejuang-pejuang beasiswa di luar sana, mungkin kalau mau apply beasiswa, khususnya di beasiswa unggulan kayak Fatih tadi, mungkin bisa nih diterapin hal-hal yang udah dilakukan sama Fatih tadi. Ya, sekian bincang-bincang kita mengenai beasiswa bersama Fatih hari ini. Aku Nabil. Febi. See you on the next iPod.